Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait regulasi ekspor pasir laut. Keterangan tersebut disampaikan Presiden usai meresmikan smelter PT FI di kawasan ekonomi khusus di Gresik, Jawa Timur. Dalam keterangan persnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar masyarakat dan pelaku usaha berhati-hati dalam memahami regulasi ekspor pasir laut. Presiden menegaskan bahwa yang diperbolehkan untuk diekspor hanyalah sedimen yang mengganggu jalur kapal. Presiden menekankan pentingnya terlebih dahulu memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum melakukan ekspor. Kebijakan ekspor sejalan dengan upaya pemerintah yang sedang menggenjot hilirisasi sumber daya alam, termasuk mineral mentah. Yang diperbolehkan itu adalah sedimen pasir yang berada di jalur laut untuk kapal-kapal. Hati-hati, tolong dilihat. Kalau memang bukan itu yang nggak benar. Karena kita butuh, semuanya akan kita hilirisasikan. Pasir, silika, dan lain-lainnya. Pemirsa, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengumumkan layanan Pusat Data Nasional sementara sudah pulih total pasca serangan cyber. Seluruh data yang terkena ransomware sudah bisa diakses kembali per tanggal 25 Agustus 2024. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengumumkan layanan Pusat Data Nasional sementara sudah pulih total pasca serangan siber. Layanan prioritas publik ini sudah mulai beroperasi mulai tanggal 25 Agustus dan proses peninjauan PDNS 2 juga sudah tuntas sembari menunggu validasi dari Badan Siber dan Sandi Negara untuk keamanan data. Hingga saat ini sebanyak 16 dari 18 rekomendasi keamanan telah diimplementasikan, sedangkan 2 rekomendasi lainnya sedang dalam proses penyelesaian. Wamenkominfo menekankan untuk selalu menekankan perbaikan dalam pengelolaan PDNS seperti penguatan arsitektur, lingkungan backup, keamanan, dan tata kelola. Meskipun layanan sudah kembali pulih, terdapat kendala yang berkaitan dengan anggaran PDNS yang masih jauh dari kebutuhan operasional. Menurut Nezar Patria, Kementerian Kominfo membutuhkan anggaran mencapai 486 miliar rupiah untuk bisa melayani 53 instansi dengan lebih dari 11.000 aset virtual pada 2025. Saat ini Kominfo sedang menyelesaikan PDN 1 di Cikarang, Jawa Barat. Wamenezar berupaya untuk mencari solusi terbaik guna memastikan layanan publik bisa berjalan dengan lancar, serta menekankan arti penting kolaborasi dan dukungan anggaran untuk keberlanjutan PDNS dan pembangunan PDN. Perkembangan pemulihan layanan PDNS, saat ini layanan publik prioritas seluruhnya telah pulih 100%. Selain itu, seluruh data yang terkena ransomware sudah selesai dilakukan proses decrypt 100% sehingga seluruh data sudah bisa untuk diakses kembali. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat BRIN, Agus Eko Nugroho menyatakan upaya transformasi digital di Indonesia telah melaju secara signifikan. Salah satunya tercermin melalui langkah pembangunan infrastruktur digital yang semakin baik. Transformasi digital menjadi salah satu fokus yang terus dikejar dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pemanfaatan teknologi pun dinilai dapat membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat dan menjadi dobrakan dalam upaya meningkatkan ekonomi negara. Baik yang diterapkan di bidang usaha maupun administrasi kependudukan, kesehatan hingga dunia pendidikan yang dapat memberikan nilai tambah. Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat BRIN, Agus Eko Nugroho menyatakan, upaya transformasi digital telah melaju secara signifikan. Salah satunya tercermin melalui langkah pembangunan infrastruktur digital yang semakin baik. Namun ia menilai perlu ada sejumlah faktor yang ditingkatkan guna menjaga momentum pesatnya perkembangan teknologi, termasuk dari segi literasi digital di masyarakat dan infrastruktur yang lebih merata, guna memastikan tak
tak ada daerah yang tertinggal dalam transformasi digital. Ia juga menggarisbawahi pentingnya pertahanan cyber dan perlindungan data pribadi dan korporasi di ranah digital. Utamanya data pribadi menjadi sangat penting sekali. Dan pemerintah tentu harus berlomba-lomba itu bagaimana menjaga dan memperkuat kemampuan terhadap data security. Ya itulah teknologi ya. Karena bukan hanya masyarakat yang dituntut, tapi juga bagaimana memperkuat kemampuan regulator, pemerintah sebagai regulator dan institusi yang memegang peran kunci dalam proses itu. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan Indonesia akan terus memberikan dukungan kepada the United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugees in the Near East untuk keberlangsungan bantuan bagi para pengungsi Palestina. Hal ini mendapat respon positif dari UNRWA karena saat ini sejumlah negara membekukan pendanaannya kepada UNRWA sebagai dampak dari kampanye negatif terhadap badan tersebut. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menegaskan dukungan kepada United Nations Relief and Work Agency for Palestine Refugees in the Near East atau UNRWA untuk keberlangsungan bantuan bagi para pengungsi Palestina. Hal itu disampaikan dalam pertemuan bilateral Menlu Retno dengan Komisioner Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini di New York, Amerika Serikat. Komisioner Jenderal UNRWA menyampaikan tekanan finansial yang dialami akibat sejumlah negara membekukan pendanaannya sebagai dampak dari kampanye negatif terhadap badan tersebut. Menlu Retno menegaskan dukungan Indonesia terhadap Palestina sejalan dengan dukungan kepada UNRWA. Dukungan tersebut tidak hanya diberikan oleh pemerintah namun juga masyarakat. Misalnya dalam penjajakan yang dilakukan oleh Basnas untuk menyalurkan bantuan kepada Palestina. Indonesia telah berkontribusi hingga 1,2 juta dolar Amerika Serikat kepada UNRWA dalam tahun ini. Selain bantuan kemanusiaan, Indonesia turut memberikan dukungan politik kepada perjuangan rakyat Palestina, seperti dengan menghadiri pertemuan Core Group Menlu Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Kemudian Komisioner UNRWA juga menyampaikan terima kasih kepada Indonesia karena kita selalu berada di depan untuk membela keadilan kemanusiaan bagi bangsa Palestina, dan tentunya dari pihak UNRWA mengharapkan agar ke depan Indonesia tetap memiliki posisi yang sama terkait dengan Palestina dan juga terkait dengan UNRWA. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah di Kominfo Newsroom.